Ada yang sebatas mencari kebahagiaan, ada yang berjuang mencari harta, ada yang mengejar cita-cita, bahkan ada pula yang meninggalkan warisan setelah semuanya tercapai. Di sana ada yang sedang berjuang mencari cintanya, namun tak peduli dengan hartanya. Ada pula yang cintanya terkejar, namun mereka masih menginginkan harta dan tahta. Itulah sifat sejatinya manusia yang ada di dunia. Bahkan, yang lebih nekat lagi ingin mendapatkan harta yang melimpah dengan caranya melakukan tindakan-tindakan di atas normal dengan mencari pesugihan. Ya, dia pejabat yang tak puas dengan gajinya akan melakukan tindakan-tindakan dilarang hukum sesuai aturan negara. Dan dia masyarakat jelata yang tidak punya rasa syukur kepada Sang Pencipta akan melakukan tindakan-tindakan di luar aturan agama maupun norma sosial. Di video kali ini kita akan mengupas tentang sebuah kehidupan mencari pesugihan di era milenial tanpa tumbal. Tapi sebelum lanjut untuk mengupas topik ini, silahkan subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dolan Waton, channel yang akan membahas seputar informasi, bisnis, dan social vlog. Masyarakat kita saat ini sudah tidak asing lagi dengan kalimat pesugihan. Ya, seseorang yang ingin mendapatkan harta yang melimpah dengan cara secara instan. Pesugihan adalah sebuah aktivitas yang ingin mendapatkan uang secara mudah dan instan dengan hasil yang banyak. Biasanya, para leluhur atau zaman dahulu kala, saat manusia ingin mendapatkan pesugihan, melakukan kegiatan-kegiatan ritual, dan tentunya menuju ke suatu tempat yang dianggap wingit serta dianggap mujarab, dengan memberikan sebuah tumbal atau sesaji supaya hajat dan tujuannya bisa tercapai, tanpa berpikir bahwa itu adalah bagian aturan agama dan norma-norma sosial. Namun, di era milenial saat ini sangatlah mudah untuk mencari pesugihan tanpa kita memberikan tumbal dengan cara-cara di luar nalar dan melanggar aturan agama maupun norma sosial. Kita saat ini sudah memasuki zaman serba berteknologi. Sudah tidak asing lagi, hampir 80% masyarakat Indonesia menggunakan gadget yang sangat lengkap fasilitasnya. Atau cukup dengan HP Android dan Apple, maka kita bisa jadikan sebagai passive income untuk mendapatkan pundi-pundi rezeki yang sangat luar biasa. Berikut yang akan kami sampaikan 7 tempat pesugihan di era milenial tanpa menggunakan tumbal. Yang pertama, marketplace Shopee. Banyak orang sudah tidak asing lagi dengan aplikasi jual beli ini. Hampir setiap di layar televisi dan handphone kita akan mendapatkan iklan dari si Shopee dengan memberikan penawaran kemudahan dalam transaksi jual beli secara online. Dan tentunya jika kita mau mengambil peluang ini, maka kita akan mendapatkan pundi-pundi harta yang sangat melimpah. Yang kedua, Lazada. Lazada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan jual beli online dan retail e-commerce. Hasil pengembangan dari perusahaan inkubator teknologi internet asal Jerman yaitu Rocket Internet. Selain belanja yang sangat murah, aplikasi ini memberikan fasilitas biaya pengiriman dengan sangat murah melalui jasa ekspedisinya. Yang ketiga, Tokopedia. Tokopedia adalah perusahaan internet yang memungkinkan setiap individu dan pemilik bisnis di Indonesia mengembangkan dan mengelola bisnis online. Aplikasi yang didominasi dan disukai bagi masyarakat ke atas ini, selain dengan harga yang pantas, aplikasi ini sangat menguntungkan kedua belah pihak antar seller dan buyer.
Seller di Tokopedia sendiri tak segampang dengan memberikan keistimewaan memberikan harga murah, melainkan memberikan harga yang terjangkau dengan kualitas produk dan pelayanan dalam pengiriman yang begitu cepat dan aman. Yang keempat, Bukalapak. Bukalapak merupakan salah satu online marketplace terkemuka di Indonesia. Bukalapak telah membuat aplikasi jual beli online yang menghubungkan jutaan pembeli dan pelapak di seluruh Indonesia. Bukalapak tidak menjual atau menyediakan barang atau produk, melainkan hanya sebagai perantara dalam jual beli. Aplikasi ini merupakan hasil karya anak bangsa di Jawa Tengah. Di tengah usia yang masih relatif muda, pendiri platform marketplace ini merupakan aset bangsa yang patut kita support dan kita tiru. Yang kelima, Blibli. Berdiri tahun 2011, merupakan e-commerce buatan Indonesia dengan model bisnis yang fokus pada B2B, business to consumer. Sebagai mall online terbesar dan terpercaya, Blibli menawarkan berbagai pilihan produk berkualitas yang disediakan oleh lebih dari 100 juta mitra usaha. Mulai dari kebutuhan primer, produk elektronik termasuk gadget, kebutuhan sehari-hari hingga produk untuk keperluan gaya hidup. Kecepatan pengiriman di Blibli didukung oleh armada BES dan 15 mitra logistik serta memiliki 20 gudang dan 32 hub terbesar di kota-kota besar Indonesia. Yang keenam, Facebook Marketplace. Aplikasi yang satu ini sudah tidak asing lagi, bahkan sudah melekat bagi masyarakat umum. Aplikasi besutan dari Mark Zuckerberg dari Amerika ini merupakan aplikasi sosial media yang awalnya Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar di dunia bagi Facebook. Menurut laporan Statista, hal ini terlihat dari jumlah pengguna aplikasi media sosial di tanah air kita yang mencapai 140 juta pengguna per Juli 2021 yang lalu. Namun, karena perkembangan zaman, karena perkembangan waktu dan kebutuhan pasar, aplikasi ini meluncurkan produk Facebook Marketplace dan Facebook Ads yang mana memfasilitasi pengguna media sosial untuk bertransaksi jual beli online. Bahkan tidak dipungkiri lagi, platform marketplace yang lain seperti Lazada, Bukalapak, Tokopedia, bahkan aplikasi sekelas Shopee pun yang sudah besar ikut berpartisipasi berjualan di marketplace untuk memperkenalkan produk yang dijual di Shopee. Yang ketujuh, YouTube. Saat ini mungkin semakin banyak orang yang ingin mencari cara menjadi YouTuber dari awal. Dunia YouTube memang sedang menjadi tren dunia. Bahkan, situs web berbagi video ini mampu bersaing dengan stasiun TV. Bahkan, artis-artis papan atas di Indonesia pun mulai beranjak membuka channel YouTube untuk meraih pundi-pundi uang. Ada pula salah satu pemuda desa yang pernah viral di YouTube karena kesehariannya yang tidak dilihat aktivitasnya dalam bekerja. Namun, tiba-tiba membeli fasilitas yang sangat luar biasa seperti mobil, rumah, dan tanah. Bahkan, edannya lagi, pemuda ini difitnah di masyarakat bahwa mempunyai duyun pesugihan. Ya, inilah perkembangan zaman yang serba berteknologi. Bagi yang bisa mengikuti perkembangan saat ini, maka akan mendapatkan pundi-pundi yang sangat luar biasa. Namun, bagi yang tidak bisa mengikuti hanya sebagai penonton dan mengagumi kesuksesan seseorang. Sahabat YouTube, demikian informasi yang kami berikan mencari pesugihan di era milenial. Dan akan kami kupas lebih dalam lagi di episode selanjutnya, kisah kesuksesan seseorang yang berhasil dalam jual beli maupun menjadi seorang YouTuber. Terima kasih atas dukungan channel kami.
Bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe, like, dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.